Malaya Saputra, presensi 24. Saya Disya Putri Ariseti, nomor presensi 1. Saya Nikita Kania Putri dari nomor presensi 25. Saya Fitra Albasi dari presensi 12. Saya Citra Rizkyana Ramadhani dari presensi 6. Saya Najmi Putri dari presensi 22. Perkenalkan, nama saya Yazid Baidadina Putra dari nomor presensi 35. Saya Tiba Barat dari presensi 31. Di sini kami akan membahas pertanyaan, yaitu apa yang harus diperhatikan secara detail dalam merencanakan usaha pembenihan atau budidaya ikan hias. Halo, di sini saya telah bersama rekan saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Disya Putri Ariseti, nomor presensi 1. di sini kami akan berbincang-bincang seputar persiapan kolam dalam budidaya ikan hias. Menurut Kak Adi sendiri, kira-kira persiapan kolam itu apa sih, Kak? Persiapan kolam adalah menyiapkan tempat untuk budidaya ikan hias yang digunakan sebagai sarana untuk perkembangan ikan hias. Nah, kira-kira dari pengertian tersebut, apakah ada tujuan dari persiapan kolam itu, Kak? Tujuan persiapan kolam adalah untuk menyiapkan wadah yang layak untuk dilakukan penebaran benih dan mendapatkan pertumbuhan serta kelangsungan hidup ikan hias. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Pengertian juga tujuan dari persiapan kolam. Bagi teman-teman yang ingin budidaya ikan hias, boleh ditiru ya. Halo semuanya, di sini saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Nama saya Yazid Baidadina Putra dari nomor presensi 35. kami akan berbincang-bincang seputar budidaya ikan hias pada fase pembibitan. Menurut definisi Kak Yazid sendiri, pembibitan itu apa sih, Kak? Jadi pembibitan pembibitan ikan hias itu adalah proses menumbuhkan dan mengembangkan benih ikan hias menjadi bibit yang siap untuk dipanen atau diproduksi. Nah, jadi definisinya seperti itu ya teman-teman. Kalau langkah-langkahnya sendiri, apakah ada langkah-langkah yang harus diperhatikan? Ada. Jadi langkah-langkah untuk pembibitan yaitu yang pertama adalah mempersiapkan sarana dan prasarana. Yang kedua adalah pemeliharaan induk. Yang ketiga adalah pemijaan induk. Yang keempat adalah penetasan telur. Yang kelima adalah pemeliharaan larva dan benih. Wah, banyak banget ya langkah-langkah yang harus diperhatikan. Oke, baik untuk teman-teman sekalian yang ingin budidaya ikan hias dan sekarang ini masih dalam fase pembibitan, bisa melakukan langkah-langkah sesuai yang disampaikan oleh Kak Yazid ya teman-teman. Selanjutnya, saya telah bersama rekan saya, yaitu Citra Rizkyana Ramadhani dari presensi 6. di sini kami akan berbincang-bincang seputar pemeliharaan pada budidaya ikan hias. Menurut Kak Citra sendiri, definisi pemeliharaan itu apa sih, Kak? Pemeliharaan ikan adalah salah satu bentuk budidaya perairan yang khusus membudidayakan ikan di tangki atau ruang. Nah, untuk tujuannya sendiri untuk apa sih Kak hal tersebut itu? Biasanya sebagai investasi atau lahan bisnis, juga sebagai hobi dan mempercantik keuangan. Nah, boleh banget tuh ditiru untuk teman-teman di rumah yang mempunyai hobi untuk budidaya ikan hias, boleh dilakukan ya. Selanjutnya, saya telah bersama rekan saya, yaitu Nikita Kania Putri dari nomor presensi 25. di sini kami akan berbincang-bincang mengenai pemberian pakan pada budidaya ikan hias. Nah, menurut Kak kita sendiri nih, apa definisi dari pemberian pakan dalam budidaya ikan hias? Pemberian pakan pada ikan hias adalah suatu pemberian pakan yang dilakukan secara rutin dalam usaha budidaya ikan hias. Nah, kira-kira tujuan dari pemberian pakan tersebut untuk apa sih Kak? Nah, tujuannya yaitu sebagai sumber energi, pertumbuhan, dan pemberdayaan ikan hias. Selanjutnya, saya telah bersama rekan saya, yaitu Saya Tiba Barat dari presensi 31. Nah, di sini kami akan berbincang-bincang seputar pemeliharaan kesehatan pada budidaya ikan. Menurut Kak Bagas sendiri, pemeliharaan kesehatan pada budidaya ikan hias itu apa sih Kak? Pemeliharaan kesehatan ikan hias adalah kegiatan untuk memperbanyak jenis ikan yang dipelihara yang bertujuan untuk produktif, dijual atau dipasarkan untuk dikonsumsi berbagai masyarakat daerah. Nah, dari hal-hal tersebut, apakah ada tips-tips tersendiri yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan budidaya ikan hias Kak? Ada dong, berikut tips-tips yang harus diperhatikan. 1. Pastikan kondisi akuarium. 2. Proses aklimatisasi. 3. Standar perawatan.
4. Peralatan pendukung perawatan ikan. 5. Pakan disesuaikan. 6. Pengamatan rutin kondisi ikan. 7. Memastikan kualitas air. Nah, jadi begitu ya guys, tips-tips yang harus diperhatikan bagi kalian nih yang mau coba budidaya ikan hias. Tips-tips tersebut dapat dipraktekkan ya. Baik, di sini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Fitra Al-Fasid dari Presensi 12. Baik, di sini kami akan berbincang-bincang seputar pemanenan. Menurut Kak Fitra sendiri, pemanenan itu apa sih Kak? Pemanenan merupakan kegiatan yang dilakukan setelah masa pemeliharaan ikan selesai dan ikan mencapai ukuran pasar. Nah, untuk tujuan pemanenan tersendiri itu apa sih Kak buat kita? Nah, tujuan dari pemanenan yaitu mengumpulkan komoditas dari lahan dengan kematangan yang tepat dan kerusakan yang minimal. Nah, begitu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum mengetahui tentang pemanenan yang sudah disampaikan oleh Kak Fitra tersebut, semoga bisa membantu teman-teman sekalian. Halo semuanya, di sini saya telah bersama rekan saya yaitu Halo, saya Najmi Putri dari Presensi 22. di sini kami akan berbincang-bincang seputar pengemasan pada budidaya ikan hias. Menurut definisi Kak Najmi sendiri tentang pengemasan itu apa sih Kak? Nah, pengemasan ikan hias itu adalah cara pembentukan atau menghampir ikan untuk digilir. Nah, dari pengertian tersebut, apakah ada cara-cara tersendiri dalam pengemasan budidaya ikan hias? Ada yang pertama didarahkan, yang kedua sesuai dengan daya tampung ikan, yang ketiga didesinfeksi, yang keempat pengangkutan, dan yang terakhir harus tepat waktu. Nah, jadi begitu ya teman-teman yang harus diperhatikan dalam pengemasan budidaya ikan hias. Untuk teman-teman di rumah yang mau mencoba, boleh ditiru ya. Terima kasih telah menonton video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.